Teks hikayat. Pertama, struktur teks hikayat terbagi menjadi 5, yaitu orientasi, konflik, klimaks, resolusi, koda. Orientasi adalah berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan situasi awal. B. Konflik atau peristiwa. Berisi rangkaian kejadian yang dialami tokoh, biasanya mengandung masalah atau tantangan. C. Klimaks. Bagian puncak masalah atau ketegangan tertinggi dalam cerita. D. Resolusi. Berisi penyelesaian masalah atau akhir cerita. E. Koda. Berisi pesan moral atau penutup. Kedua, kaidah kebahasaan teks hikayat. A. Menggunakan bahasa klasik atau Melayu lama. Contoh, maka, hatta, syahdan, bermula. C. Mengandung unsur kesan magis atau supranatural. Contoh, benda ajaib, makhluk sakti, kekuatan gaib. D. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, mereka. E. Mengandung hiperbola. Contoh, kecantikannya tiada tara di seluruh negeri. 3. Contoh teks hikayat. Contohnya, Putri Cahaya Langit. Pada zaman dahulu, hiduplah seseorang raja bijaksana yang memerintahkan kerajaan Surya Mandala. Raja itu dikaruniai seseorang putri bernama Putri Cahaya Langit, karena wajahnya bersinar lembut seperti cahaya fajar. Pada suatu hari, negeri itu dilanda kegelapan panjang. Matahari tak lagi bersinar dan rakyat hidup dalam kecemasan. Raja memanggil para penasihat, namun tiada seseorang pun mengetahui penyebab musibah itu. Maka berangkatlah Putri Cahaya Langit menuju puncak awan emas, tempat kediaman sang penjaga langit, Syahdan. Ketika ia tiba, ia disambut oleh penjaga yang mengatakan bahwa kegelapan terjadi karena batu matahari telah dicuri oleh raksasa kabut. Tanpa rasa gentar, Putri Cahaya Langit memasuki lembah kabut. Tempat raksasa itu bersenyum dengan keberanian dan hati yang tulus. Dia meminta sang raksasa mengembalikan batu matahari. Menyentuh dan ketulusan sang putri, raksasa pun akhirnya menyerahkan batu itu. Setelah batu matahari kembali ke tempatnya, cahaya terang pun menyurap mengusir kegelapan dari negeri. Raja seluruh rakyat bersyukur, dan Putri Cahaya Langit dikenal sebagai penyelamat negeri Surya Mandala. Belum mati enggak? Analisis struktur pada contoh. A. Orientasi. Pada zaman dahulu kala hiduplah seseorang raja bijaksana. Mengenal tokoh Raja Putri Cahaya Langit dan latar belakang. Dan latar kerajaan. B. Konflik atau peristiwa. Negeri dilanda kegelapan panjang. Raja dan penasihat bingung mencari penyebab. C. Klimaks. Putri menghadapi raksasa kabut untuk mendapatkan batu matahari. D. Resolusi. Raksasa mengembalikan batu matahari bersinar kembali. E. Koda. Tersirat pesan moral, keberanian dan ketulusan dapat mengatasi masalah. 5. Analisis kaidah kebahasaan. Pada contoh A. Bahasa klasik. Kata syahdan, maka. B. Kalimat tidak langsung. Penjaga mengatakan bahwa kegelapan terjadi karena batu matahari dicuri. C.
unsur unsur supranatural. Batu matahari, penjaga langit, raksasa kabut. D. Kata ganti. Orang ketiga, ia, sang putri raksasa. E. Ibogo, wajahnya bersinar seperti cahaya fajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang teks anekdot yang lucu dan juga mudah dipahami. Bisa dilihat di infografis ini, teks anekdot adalah cerita pendek yang lucu, mengesankan, dan mengandung sindiran-sindiran ringan terhadap perilaku seseorang. Biasanya berdasarkan kejadian nyata atau tokoh terkenal. Nah, tujuannya itu untuk menghibur sekaligus menyadarkan pembaca melalui humor tanpa menyakiti. Teks anekdot juga memiliki latar, waktu, tempat yang bisa dilihat di infografis ini. Nah, arti dari teks anekdot itu berasal dari kata Yunani anekdot, anekdotos, yang berarti tidak diterbitkan. Awalnya, cerita rahasia tentang orang yang penting. Nah, dalam bahasa Indonesia, ini dipelajari di SMA sebagai bentuk teks narasi yang ringkas, realistis, dan berakhir dengan punchline yang lucu untuk kritik sosial halus. Baik, itu saja pengertian dari teks anekdot. Selebihnya, mohon maaf, dan jika ada yang salah, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Agung Wahidan dari 10 TKR 3. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menguraikan, atau memberikan informasi secara jelas dan lugas tentang suatu topik. Teks ini tidak bertujuan mempengaruhi pembaca seperti teks persuasif, tetapi lebih untuk memberi pengetahuan atau pemahaman secara objektif berdasarkan data dan fakta. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis, berisi pendapat atau pandangan umum penulis. 2. Argumentasi, berisi alasan, bukti, atau fakta yang mendukung tesis. 3. Penegasan ulang, berisi kesimpulan atau penguatan kembali terhadap tesis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Kata teknis atau ilmiah. Contoh, pengetahuan analisis, kosakata, kemampuan kritis. 2. Kata hubung argumentatif. Contoh, pertama, kedua, selain itu, oleh karena itu, sehingga. 3. Kata mental. Contoh, memahami, menganalisis, menilai, menyimpulkan. 4. Kalimat fakta dan opini. Fakta, pelajar dapat mempelajari hal-hal baru melalui buku. Opini, membaca seharusnya menjadi kebiasaan utama. 5. Pronomina atau kata ganti. Contoh, mereka,
pelajar kita. 6. Verba aktif. Contoh, membaca, meningkatkan, mempelajari. Contoh teks eksposisi. Tema manfaat membaca. Tesis, membaca merupakan kegiatan penting yang memberikan banyak manfaat bagi pelajar. Argumentasi. Pertama, membaca dapat menambah wawasan. Selain itu, membaca melatih kemampuan berpikir kritis. Buku juga membantu meningkatkan kosakata sehingga komunikasi menjadi lebih baik. Penegasan ulang. Oleh karena itu, membaca adalah kebiasaan positif yang sebaiknya terus ditingkatkan. Analisis contoh. Tesis, membaca merupakan kegiatan penting. Argumentasi. Alasan, menambah wawasan, melatih berpikir kritis, meningkatkan kosakata. Penegasan ulang. Oleh karena itu, membaca adalah kebiasaan positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.